Halo semua, hari ini kita akan belajar menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui titik di luar lingkaran. Coba kalian perhatikan ilustrasi ini. Ini ada sebuah lingkaran dengan pusat A, B, kemudian jari-jari R, lalu diketahui titik di luar lingkaran. Nah, eh, ada sebuah garis singgung pada ilustrasi ini yang melalui titik D dan menyinggung lingkaran L1. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung P dan Q, kamu bisa menggunakan dua pendekatan. Yang pertama dengan menentukan dulu gradien garis P dan Q. Lalu pendekatan kedua adalah menentukan dulu titik singgungnya, yaitu titik singgung F dan juga E. Nah, yang pertama kita akan belajar dulu dengan pendekatan garis singgung. Sebelumnya, kalian perlu mengingat dulu persamaan ini. Ini adalah persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui gradiennya, yaitu Y dikurangi pusat lingkaran sama dengan gradien dikali X dikurangi pusatnya, A, B, plus minus R, itu jari-jarinya dikali gradien kuadrat tambah 1. Nah, ini kenapa plus minus? Karena nanti gradiennya itu ada yang positif, yang merah, lalu juga ada yang negatif, itu yang ungu. Kemudian yang pertama yang perlu kamu lakukan adalah menentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Lalu yang kedua, tentukan dulu persamaan garis singgungnya, tapi dengan diketahui titik yang dilalui. Artinya dengan diketahui titik P, titik di luarnya. Kemudian cari lagi persamaan garis singgungnya dengan diketahui gradiennya, artinya menggunakan rumus ini. Nah, nanti kalian akan mendapatkan dua persamaan garis singgung. Nah, ini bisa dicari menggunakan sistem persamaan untuk menentukan M. Nanti melalui sistem persamaan itu, kamu akan menemukan persamaan baru yang variabelnya M. Setelah dapat M atau gradiennya, tinggal kita kembalikan lagi ke persamaan ini. M-nya diganti dengan angka yang kita dapat. Nah, untuk mempermudah pemahaman, kita akan belajar menggunakan soal ini. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 2x minus 19 sama dengan 0 yang melalui titik K 1,6 di luar lingkaran. Kita tinggal mengikuti langkah-langkah yang tadi. Yang pertama, tentukan dulu pusat dan jari-jari lingkaran. Jika diketahui lingkaran ini, maka pusatnya bisa kamu cari dengan rumus ini, min setengah A, min setengah B. Nah, A sendiri itu adalah koefisien dari variabel X, artinya A-nya adalah 2. Kemudian B itu koefisien dari variabel Y. Di sini tidak ada, artinya B-nya nanti 0. Tinggal kita operasikan, kita peroleh pusatnya negatif 1,0. Lalu cari jari-jarinya. Rumusnya adalah seperti ini. Pusatnya kita kuadratkan, dijumlah, lalu dikurangi C. Berarti dikurangi negatif 19. Ini negatif 1 kuadrat, ditambah 0 kuadrat, dikurangi negatif 19, kita peroleh akar 20. Jadi jari-jarinya adalah akar 20. Nah, ketika digambar bentuknya seperti ini. Pusatnya min 1,0, jari-jarinya akar 20, lalu ada titik di luarnya. Nah, sekarang tentukan persamaan garis singgung dengan diketahui titik ini. Pakai rumus yang tadi, Y dikurangi Y1, Y1-nya 6, X1-nya adalah 1. Tinggal kita substitusi, kita peroleh bentuk sederhananya adalah Y sama dengan MX dikurangi M ditambah 6. Lalu kita cari persamaan garis singgung dengan diketahui gradiennya, artinya menggunakan rumus yang ini tadi. Tinggal kita masukkan pusat dan juga jari-jarinya. Pusat min 1,0, jari-jari akar 20. Kita masukkan, lalu kita sederhanakan, Y ditambah 0 itu artinya Y, yang ruas kanan tetap. Nah, kita sudah memperoleh dua persamaan ini, persamaan garis singgung 1 dan juga persamaan garis singgung 2. Tinggal kita selesaikan dengan sistem persamaannya. Nah, tadi yang persamaan garis singgung 1 adalah ini, yang kedua adalah ini. Lalu, persamaan garis singgung 2 itu kita substitusi Y-nya dengan persamaan garis singgung 1. Artinya Y-nya kita ganti dengan M kuadrat dikurangi M plus 6. Kemudian kita operasikan MX, ini M,
Ini akar 20 kali M kuadrat berarti akar 20 M kuadrat plus 20. Kita kali biasa. Kemudian kedua ruas, kita kurangi dengan 5 dengan MX. Ini nanti habis. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan M. Ini habis, yang sini jadi min 2M. Lalu, kita kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan bentuk akar ini. Kita peroleh bentuk seperti ini. Kemudian kita sederhanakan lagi, kedua ruas kita kurangi dengan 20M kuadrat plus 20. Kita peroleh yang ini. Kemudian kita sederhanakan lagi, kita bagi dengan 8, negatif 8, kita peroleh 2M kuadrat plus 3M dikurangi 2. Lalu ini sudah menjadi persamaan baru ya, dengan variabel M atau dengan variabel gradiennya. Tinggal kita cari dengan pemfaktoran, kita peroleh pemfaktorannya adalah 2M-1 dikali M plus 2, sama dengan 0. Itu artinya gradien yang pertama itu setengah, lalu gradien yang kedua negatif 2. Jadi yang ke kanan nanti gradiennya setengah, yang ke kiri negatif 2. Lalu langkah selanjutnya, kita substitusikan gradiennya ini ke persamaan garis singgung. Kalian boleh pilih salah satu nih. Boleh yang pertama, boleh juga yang kedua, bebas. Nah, kalau saya akan menggunakan yang pertama. Nah, tinggal kita ganti M-nya ini. Kalau gradiennya setengah, berarti M-nya diganti setengah. Dikurangi M, berarti dikurangi setengah ditambah 6. Sederhanakan bentuknya jadi 2Y sama dengan X plus 11. Lalu yang kedua, ketika M-nya itu negatif 2, jadi tinggal M-nya diganti negatif 2, kita peroleh Y sama dengan negatif 2 plus 8. Kalau digambar seperti apa? Gambarnya ini. Ini persamaan garis singgung yang pertama, yaitu gradiennya setengah. Ini persamaan garis singgung yang kedua, gradiennya negatif 2. Selesai. Lalu, yang kedua kita akan coba dengan pendekatan titik singgung. Kita mau cari dulu nih, titik singgung di sini itu berapa. Pertama, kita harus menentukan persamaan garis polar. Kita butuh bantuan garis polar ya. Garis polar itu adalah garis yang menghubungkan dua titik singgung. Singgungnya adalah garis H dan garis P. Dihubungkan oleh garis T atau garis polarnya. Lalu yang kedua, kita tentukan titik potongnya antara garis polar dan lingkarannya. Kemudian, titik potong tadi itu kan sama dengan titik singgung. Nah, sekarang kita substitusikan titik singgung ke persamaan garis singgung. Persamaan garis singgungnya pakai yang ini. Ini adalah persamaan garis singgung untuk persamaan lingkaran yang diketahui titik singgungnya. XS itu titik singgungnya, YS itu juga titik singgungnya. XS kali X tambah YS kali Y ditambah AX plus XX bagi 2. Ditambah B plus X tambah XS bagi 2 ditambah C. Atau persamaan ini dikenal dengan istilah bagi adil. Supaya lebih mudah, kita coba di soal ya. Nah, ini soal yang tadi, soalnya sama. Yang pertama, tentukan persamaan garis polar. Persamaan garis polar itu sama dengan persamaan garis singgung rumusnya. Jadi, menggunakan yang ini. X1Y1, X1X ditambah Y1Y ditambah A kali X plus X1 bagi 2, tambah B kali X plus X1 bagi 2 ditambah C. X1Y1-nya itu yang mana? Yang ini. Titik di luarnya. Atau titik pertemuan antara dua garis singgung tadi. Tinggal kita substitusikan. Diperoleh ini. Kita sederhanakan bentuknya sehingga X sama dengan min 3Y plus 9. Garis polarnya udah dapat, kita lanjut. Substitusi garis polar ke persamaan lingkaran. Karena tadi mereka berpotongan ya, berarti artinya bisa kita substitusi untuk menemukan titik potongnya. Nah, kita ganti X ini dengan bentuk min 3Y plus 9. Kita substitusi, lalu dioperasikan, dapat 10Y kuadrat min 60Y plus 80 sama dengan 0. Supaya lebih mudah, kita sederhanakan. Kedua ruas dibagi 10. Nanti kita peroleh Y kuadrat min 6Y plus 8.
Kita mau cari Y-nya atau titik potongnya. Dengan difaktorkan, kita peroleh Y dikurangi 4 kali Y dikurangi 2 sama dengan 0. Artinya Y yang pertama itu 4 dan Y yang kedua itu 2. Tinggal kita cari titik singgungnya. Kalau Y-nya 4, berarti X-nya kita boleh masukkan bebas ya. Ke persamaan garis polar boleh, ke persamaan lingkaran boleh. Karena ini titik perpotongan mereka berdua. Saya akan pakai garis polarnya. Berarti kalau Y-nya 4, X-nya negatif 3. Berarti titik singgungnya negatif 3,4. Sekarang kalau Y-nya 2, kita substitusi min 3, pakai rumus ini, min 3 kali 2 tambah 9, hasilnya adalah 3. Jadi artinya titik singgungnya adalah X-nya negatif 3, Y-nya itu 2. Kalau digambar, seperti ini. Tadi kita mencari titik singgung ini, negatif 3,4 dan 3,2. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah memperoleh titik singgungnya, lalu tinggal kita substitusikan saja titik singgungnya ke persamaan garis singgung ini. Tadi kita memperoleh titik singgung yang pertama, itu negatif 3,4, artinya X1-nya negatif 3, lalu Y1-nya adalah 4. Kemudian tinggal kita substitusikan, kita peroleh negatif 3Y plus 4Y sama plus 2 kali X min 3 dibagi 2, dikurangi 19 sama dengan 0. Ini 2 dibagi 2 hasilnya 1, lalu kita peroleh hasil negatif 2X tambah 4Y dikurangi 22 sama dengan 0. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 2, kita peroleh negatif X tambah 2Y dikurangi 11 sama dengan 0. Kita ubah bentuknya jadi 2Y sama dengan X plus 11. Lalu untuk titik singgung yang kedua, itu 3,2. Prosesnya sama dengan yang ini. Kita menggunakan rumus persamaan garis singgung yang diketahui titik singgungnya. Kita ganti X1-nya dengan 3, lalu Y1-nya dengan 2. Nah, kita peroleh bentuk sederhananya 4X tambah 2Y dikurangi 16 sama dengan 0. Kita ubah bentuknya menjadi 2X plus Y dikurangi 8. Ini adalah hasil pembagian 2 pada kedua ruas di atas. Nah, kita peroleh Y sama dengan negatif 2X plus 8. Nah, kalau hasil ini itu sama dengan hasil yang kita peroleh tadi ketika menggunakan pendekatan gradien. Nah, ketika digambar bentuknya akan seperti ini. Jadi sama persis menggunakan pendekatan gradien maupun pendekatan titik singgung, hasilnya akan sama. Yaitu garis yang pertama adalah 2Y sama dengan X plus 11, lalu garis yang kedua adalah Y sama dengan negatif 2X plus 8. Nah, oke, jadi dari proses tadi kita bisa menyimpulkan bahwa jika menggunakan pendekatan gradien, maka terlebih dahulu kamu harus menentukan persamaan garisnya, yaitu dengan diketahui titik yang dilalui. Nah, itu menggunakan rumus ini. Titik yang dilalui adalah X1, Y1. Titiknya ada di luar lingkaran. Kemudian ketika menggunakan pendekatan titik singgung, maka kamu perlu menentukan garis polarnya. Bentuk persamaannya akan sama dengan persamaan garis singgung. Lalu titik X1, Y1-nya itu adalah titik perpotongan titik singgung tadi, atau sama dengan titik di luar. Jadi ini sama-sama menggunakan titik di luar lingkaran. Kemudian yang kedua, ketika menggunakan pendekatan gradien, maka rumus terakhir yang dipakai adalah yang ini. Kita memasukkan atau mensubstitusikan gradien yang telah kita peroleh. Nanti pusat dan jari-jarinya, A, B, dan R-nya bisa dicari dari persamaan lingkaran. Kemudian, ketika menggunakan pendekatan titik singgung, maka rumusnya yang digunakan ini. XS, YS itu adalah titik singgungnya. Nanti ini diperoleh dari proses di atas tadi menggunakan sistem persamaan yang sudah dilakukan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Demikian dan terima kasih.